Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan rahmatnya. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jawab beberapa pertanyaan di sini yang masuk. Pertama, pertanyaan dari Abu Yahya Zakaria di Bandar Lampung dari grup Parenting Sunnah yang ke-207. Ustadz, apa benar nakalnya anak karena nurun dari nakalnya orang tuanya dahulu? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam Islam tentunya kita tidak mengenal istilah dosa turunan, ya. Dosa yang diturunkan kepada anak-anak. Walaysa lil insan illa ma sa'a. Dan bagi seorang tidak akan meraih kecuali apa yang diusahakannya. Walaysa lil insan illa ma sa'a. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa turun-temurun. Ini terkait dengan bab dosa. Lalu bagaimana dengan karakter atau sifat buruk, ya? Di sini contohnya dalam kurung nakal, ya. Apakah itu bisa dari orang tuanya? Dulu orang tuanya begini, maka anaknya juga begini, ya, misalkan. Hal ini bukan suatu yang pasti tentunya, ya. Tetapi secara umum bahwa kita mengenal, sudah kita sebutkan berulang-ulang di dalam bab parenting ini, bahwa yang namanya karakter akan ada seperti mirip, ya, yang juga ada di anak kita, kurang lebih adalah pada diri kita, ya. Adapun tentang kenakalannya dan seterusnya, itu tentu tidak akan sama persis, ya. Mungkin mirip-mirip, tetapi kalau sama persis maka tidak, ya. Kita kenal bahwa ada karakter gorizi, ya, karakter yang sifatnya bawaan, dan ada karakter iktisabi yang sifatnya harus diusahakan atau diupayakan. Hadis yang sering kita sebutkan itu hadis As'ad Abdul Qais radhiyallahu anhu ketika dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." Wahai As'ad, sesungguhnya ada pada dirimu dua karakter yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mencintai dua karakter tersebut, itu hilm, lemah lembut, dan anah atau kehati-hatian dan ketelitian. Lalu As'ad Abdul Qais bertanya di sini tentang apakah hal itu yakni merupakan satu yang diusahakan, diupayakan dari As'ad Abdul Qais ini, atau dikenal dengan akhlak atau karakter iktisabi, ataukah merupakan jabalallah, ya, istilah Allah memberikan hal itu kepadamu, kepada As'ad Abdul Qais, ya. Jadi Rasul SAW kemudian menerangkan bahkan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada As'ad Abdul Qais. Maka di sini kita kenal dengan istilah akhlak atau karakter gorizi. Nah, ini yang besar kemungkinan bahwa akan turun pada anak kita. Jadi tidak mesti kalau bapak kemudian turun ke anak laki-laki, belum tentu. Bisa jadi berbalik, ya, antara bapak kemudian ditiru karakternya ke anak perempuan misalkan.
atau anak laki-laki justru dari ibunya, ya, dan seterusnya. Makanya kita lihat kadang ada anak laki-laki tapi pemalu kayak ibunya misalkan, pemalu kayak ibunya dan seterusnya. Jadi dan sebaliknya ada anak perempuan yang kadang justru berani, ya, ini karena nurun dari karakter bapaknya. Nah, ini yang kita sebut dalam tulisan-tulisan kami dengan istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, ya, dari pepatah bahasa Indonesia itu, bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, bahwa karakter anak tidak akan beda jauh dengan karakter orang tuanya. Sehingga bisa jadi di sini kita dapati ada anak-anak yang kadang nakal, super nakal atau seterusnya, ya, itu tidak beda jauh dengan orang tuanya atau mungkin kakeknya atau mungkin dari ke atasnya, ya. Dan inilah yang disebut oleh para ulama bahwa kesolehan orang tua itu, ya, bisa memberikan kebaikan kepada kesolehan anak. Jadi pengaruh kesolehan orang tua kepada anak-anaknya. Maka kalau orang tuanya soleh, ya, maka anak-anaknya juga akan dimudahkan untuk menjadi anak-anak soleh. Sehingga andaikan dulu karakter anak-anak orang tuanya, ya, yang bagian dari karakter kecilnya, kemudian dia juga berusaha bisa untuk iktisab, ya, berusaha untuk menjadi baik dan baik, maka insya Allah anak-anaknya juga akan dimudahkan hati. Jika dibantu, diberikan pengarahan, diberikan pendidikan, diberikan tarbiyah yang benar, ya, bukan dilepas begitu saja. Jadi ada yang memang bawaannya karakternya baik seperti yang sering disebutkan, ya. Ada yang memang bawaannya karakternya buruk. Maka yang bawaannya karakternya baik, dermawan, ya, murah senyum, mudah memaafkan misalkan, ya, maka tentu mengelolanya lebih mudah, ya. Tapi ada yang bawaannya memang akhlaknya, mohon maaf, tercela, ya. Jadi bawaannya pemarah, ya, mudah hasad, bakhil. Nah, maka ini harus diberikan tarbiyah. Bagaimana orang tua juga harus berusaha untuk merubah dirinya dari akhlak tercela ini. Maka anak-anak juga harus dididik, diberikan pengertian, diberikan contoh teladan untuk menjadi pribadi yang baik, berkarakter yang baik, ya, dan seterusnya. Baik. Allahu ta'ala wa a'lam. Ini secara umum, ya. Kemudian yang kedua, dari grup 192 Parenting Sunnah dari Ibu Dewi di Depok. Bagaimana, ya Ustadz, anak kami perempuan umur 8,5 tahun. Sejak kecil memang kami menerapkan sholat subuh tepat waktu. Tapi semakin kesini meski tepat waktu tapi membangunkannya cukup susah daripada dulu. Dan kebiasaannya setelah subuh adalah tidur. Karena kan belajar dari rumah. Kebiasaan ini kami khawatir pas nanti masuk sekolah, bangun subuh wajib bagi kami. Tapi khawatir kalau tidak tidur lagi di sekolah mengantuk Ustadz, karena sekolah full day. Bagaimana Ustadz caranya agar bisa bersinergi dengan baik? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kasus seperti ini, ya, yang hari-hari ini kita alami sama-sama, ya, yaitu di mana di zaman pandemi ini memang anak-anak belajar di rumah, ya, sekolah di rumah, ya, bermain di rumah, tidak kemana-mana, maka akhirnya lebih cenderung abai, bermalas-malasan, bangun tidur, bermalas-malasan. Sebenarnya kiat yang paling penting di sini adalah jangan lupa kita bahwa disiplin di hari-hari biasa itu, di hari-hari normal, di hari-hari belajar, ya, maka harusnya diterapkan pula di hari-hari libur, di hari-hari yang seperti ini pula, ya. Artinya jangan pernah kendor dalam hal disiplin. Kalau kita kendor maka akan terus begitu, karena segala sesuatu itu tergantung kebiasaan, ya kan? Segala sesuatu tergantung dari kebiasaannya atau pembiasaannya. Kalau pembiasaannya, yakni kita memberikan leluasa kepada anak, berleha-lehe, ya, bersantai-santai, ya, maka dia juga akan akhirnya bermalas-malasan, berleha-leha, dan enggan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan.
mengerjakan kebaikan dan kebaikan. Memang di sini tidak boleh kendor, dalam arti mungkin diarahkan misalkan tidak harus baca Quran, misalkan kalau memang anak-anak biasanya memang habis subuh baca Quran, tapi hari ini mungkin agak malas, maka mungkin intinya biar dia tidak tidur, kasih kegiatan. Entah mungkin pagi-pagi sudah harus bersih-bersih, pagi-pagi harus nyapu halaman, atau misalkan disuruh jalan keluar, jalan-jalan sebentar, putar kompleks atau apa, intinya agar jangan tidur pagi hari. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Jadi keberkahan itu di waktu pagi. Segala sesuatu yang dikerjakan sejak pagi atau di waktu pagi, maka insya Allah amal ini, kegiatan ini, perbuatan ini akan menjadi amal dan perbuatan kegiatan yang barokah, ya, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus dalam amal-amal soleh, amal ketaatan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya. Maka bayangkan bahwa ini termasuk bahkan dari strategi bisnis, ya. Orang ingin sukses bisnisnya dimulai dari pagi hari. Orang yang ingin sukses dalam bertani maka dimulai di pagi hari. Orang yang ingin sukses dalam pendidikannya maka dimulai di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allah. Ya Allah berkati umatku di pagi hari. Ini doa Nabi SAW. Ya, sehingga kita harus memegang erat-erat justru sabda dan doa Nabi ini, ketimbang ucapan orang Jawa bilang bahwa awas rezekimu dipatok ayam, istilahnya begitu. Kita jelas tentu lebih berpegang teguh dengan sabda Nabi, meskipun benar ya kalau kita dalam arti berbagi-bagi sudah tidur-tiduran dan lain sebagainya, tentu rezekinya akan berkurang karena keberkahan dari doa Nabi tadi juga otomatis berkurang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembiasaan ini yang sering harus dijaga, yaitu dengan pembiasaan yang baik, ya. Jangan sampai kendor meskipun di liburan, sampai pun nanti di libur semesteran ataupun libur istilahnya akhir tahun dan seterusnya, maka orang tua tidak boleh kemudian ini waktunya libur maka membebaskan anak-anak. Tidak ada istilah seperti itu. Ada soal sholat subuh tepat waktu, ya. Sholat subuh harus usaha keras adalah pada waktunya. Jangan sampai kendor kemudian sampai jam 8 pagi, jam 7 pagi, ya. Ini akan menjadi pembiasaan nantinya ketika di hari-hari normal, ya. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan ibu? Memang benar, karena kita telah istilahnya lengah di sini, telah teledor, maka harus dikembalikan kembali tentang prinsip untuk menegakkan disiplin pada anak, ya, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik meskipun di hari-hari yang mungkin agak longgar seperti ini. Longgar dari sisi artinya tidak harus ke sekolah, tidak harus berangkat bersegera, tapi kita tetap harus menerapkan sisi disiplin. Karena sholat tidak boleh di luar waktunya, ya. Maka meskipun belajarnya dari rumah, tetap sholatnya harus lewat waktu. Dan jangan dibiarkan tidur setelah itu, karena akan banyak hilang keberkahannya. Keberkahan belajar, keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan dalam amal kebaikan, ya. Dan banyak keberkahan-keberkahan lainnya yang akan hilang, ya. Padahal kita berharap dan selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa di pagi hari setelah salat subuh, ya. Nabi SAW mengajarkan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, jadi halal dan thayyibah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, tidur pagi hari akan hilang banyak kesempatan beramal kebaikan. Jadi pagi hilang, ya. Kemudian akan kelewatan pula mungkin keutamaan yang lainnya. Contoh dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mencontohkan hal yang luar biasa yang bahkan sahabat-sahabat yang lain tidak mengamalkan. Pada suatu hari subuh, ya, begitu selesai sholat subuh, Nabi berpaling atau menghadap kepada para sahabat lalu menanyakan, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengiring jenazah? Maka saling tengok-tengok kanan kiri para sahabat yang lainnya. Bahkan Umar mengatakan, kami masih di sini ya Rasulullah dari tadi bersama engkau.
Bagaimana mungkin di antara kami sudah mengiring jenazah? Maka ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengacungkan tangannya, ana ya Rasulullah, ana wahai Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku telah mengiring jenazah si fulan, ya, terdengar berita beliau meninggal, lalu kemudian disegerakan penguburannya, maka aku pun mengikuti penguburannya, pemakamannya sebelum subuh. Subhanallah. Lalu kemudian siapa di antara kalian, Nabi pertanyaan kedua, di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Subhanallah. Umar lagi mengatakan, ya Rasulullah, dari tadi kami bersama engkau di sini, ya, tidak ada satupun di antara kami yang beranjak dari tempat duduknya. Lalu apa jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kami ya Rasulullah, atau aku ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah, ya, saya mendengar fulan sakit, lalu saya menjenguknya sebelum berangkat ke masjid, atau sembari berjalan menuju masjid. Bahkan ditanya yang ketiga, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Umar kembali mengatakan perkataan yang sama, ya. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Lihat, amal kebaikan, subhanallah, bisa dikerjakan bahkan sebelum subuh. Kita sembari ke masjid, bawa bingkisan, ketok pintu orang janda, lalu taruh di depan rumahnya, tinggal pergi. Atau juga cara-cara yang lainnya, subhanallah, ya, yang justru bersih dari riya, bersih dari pandangan manusia. Ya, kita juga bisa di sini mempraktekkan seperti itu, mengajarkan dan membiasakan anak-anak kita seperti itu, ya, untuk beramal soleh, beramal kebaikan, bahkan di buku lihat di awal waktunya. Kemudian di sini, ya, baik sholat subuh atau sholat yang lainnya, tetap, ya, meskipun di masa-masa seperti ini kita ajarkan anak untuk sholat tepat waktu, sholat, ya, sesuai dengan waktunya, ya. Dan agar kayak full day school ini misalkan, kemudian tidak ngantuk di sekolah, ya, memang harus awal waktu tidurnya di awal waktu, maksudnya agar bangunnya di awal waktu sehingga fit, ya. Tidak perlu tidur pagi lagi, jangan, ya, meskipun full day. Atau kemudian setelah pulang, ya, bisa istirahat, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu berat. Nanti di sholat, di sekolah full day, ya, yang sistemnya sampai sore, ya, jam 3, jam 4 dan seterusnya. Maka ini siasatnya adalah harus tidur di awal waktu agar bangun di awal waktu. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada ma'qulakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.